Halo guys, selamat kembali lagi. Hari ini kita akan membahas Arsenal 3, 1 Southampton. Saka membuahkan 1 gol dan 2 assist. Havertz dan Martinelli juga sama-sama membuahkan 1 gol. Dan sebetulnya pertandingan ini nggak begitu mengalir buat Arsenal karena mereka nggak diperkuat Martin Odegaard, sumber kreativitas mereka. Akibatnya Arsenal permainannya nggak begitu mengalir dan kurang bisa membobol lini pertahanan Southampton. Bisa dilihat dari statistik pertandingan, Arsenal menguasai possession 59%, 41% untuk Southampton. Expected goals-nya Arsenal jauh lebih tinggi, 2,83, Southampton 0,65. Dan peluang besar yang terciptakan untuk Arsenal 4, Southampton 2, total tembakan 29 dan 8. Dari sekilas memang kelihatan Arsenal mendominasi. Tapi sebetulnya kalau nonton langsung sebetulnya Southampton itu sangat sulit dibobol di babak pertama karena Arsenal daya kreativitasnya jauh menurun tanpa Odegaard. Dan bahkan di babak kedua pun Southampton yang berhasil mencolong gol pertama dari Cameron Archer. Kita bahas dulu formasi apa yang dibuat kedua tim. Arsenal menggunakan formasi 4-4-2, formasi yang diterapkan ketika Odegaard absen. Thomas Partey menjadi inverted fullback, Raheem Sterling diberikan debut, dan 2 striker di depan, Jesus dan Kai Havertz. Dan sebaliknya, Southampton menggunakan formasi yang sangat defensif, 5-4-1, menggunakan sistem 2 wingback di posisi sayap. Tadi saya sempat bilang bahwa Southampton sebetulnya sangat sulit dibobol di babak pertama, bahkan mereka yang mencolong gol pertama. Kita bisa lihat dari gambar pertama ini, bagaimana Raheem Sterling yang ingin melakukan dribble malah kurang kuat penjagaan bolanya dan berhasil dicolong oleh Matheus Fernandes. Dan Fernandes bisa langsung melesatkan umpan lambung ke depan. Umpan lambung ke depan tersebut disambut oleh Cameron Archer nih, yang 1 lawan 1 dengan Saliba. Posisi awal lini pertahanan Arsenal strukturnya kurang siap karena mereka lagi ofensif, tiba-tiba Sterling keambil. Dan akhirnya Archer bisa 1 lawan 1 dengan Saliba. Dan dia bisa cutting inside. Yang menariknya ada penjagaan yang kurang ketat dari Saliba yang biasanya sangat konsisten. Dia sedikit memberikan ruang untuk Cameron Archer yang akhirnya bisa melesatkan tembakan akurat ke pojok kiri bawahnya David Raya. Maaf gambarnya kurang bagus. Akhirnya skor menjadi 1-0 untuk Southampton. Sangat mengejutkan buat Arsenal saat itu yang sudah mendominasi pertandingan. Tapi nggak lama kemudian Arsenal langsung menyamakan kedudukan. Respon yang sangat baik dari Arsenal setelah ketinggalan. Dan formasi pressing Arsenal itu sungguh bagus, yaitu formasi 4-4-2. Dan kita bisa lihat 4 pemain di tengah ini sangat merapat ke tengah untuk mengunci jalur operan Southampton di jalur tengah. Dan itulah bagaimana Bukayo Saka berhasil merebut bola. Dia merebut bola dan dia langsung mengoper bola ke Kai Havertz. Tidak mengotak-atik bola terlalu banyak, sangat direct dari Saka. Bola disambut oleh Kai Havertz yang akhirnya bisa mengecoh salah satu defender Southampton, dan tembakannya pun juga sangat keras sekali dari Havertz. Ini menunjukkan bahwa Havertz sangat percaya diri karena dia tidak kelihatan ragu untuk melesatkan tembakan saat ini. Skor menjadi 1-1 untuk Arsenal. Dan ini adalah gol keduanya Arsenal yang diciptakan oleh Bukayo Saka. Sebelum kita analisa lanjut, kita harus memperhatikan juga peran barunya Bukayo Saka yang dihasilkan berkat absennya Martin Odegaard. Di pertandingan kali ini, Saka menjadi pencipta peluang
biasanya dia yang menjadi pencetak gol dan dia berhasil menciptakan 2 assist, 7 umpan kunci, dan 3 peluang besar. Ini adalah kontribusi besar dari Bukayo Saka. Jadi yang sangat menarik adalah perubahan taktiknya Bukayo Saka ketika Odegaard absen. Ketika Saka bermain dengan Odegaard sering menempati posisi half space di kanan seperti ini. Dan Partey biasanya dimainkan White yang sering melakukan overlap seperti ini. Dengan pergerakan seperti ini, Saka bisa cutting inside di area yang lebih mendekati gawang. Dan di area seperti inilah Saka bisa langsung menembak ke arah gawang. Tapi perbedaannya ketika Odegaard harus absen adalah Kai Havertz. Havertz lebih sering menempati posisi di daerah gawang. Dan karena itulah Saka harus melebar. Dan di pertandingan kali ini Partey juga kurang bisa memberikan pergerakan overlappingnya. Tidak seperti Ben White. Dia lebih sering inverted seperti ini dan Saka lebih melebar. Itu bisa dilihat dari heatmapnya, Saka lebih melebar dan jarang cutting inside melawan Southampton. Dan ini salah satu contoh bagaimana Saka tanpa Odegaard sebetulnya berubah menjadi seorang kreator daripada pencetak gol karena posisi di sayapnya dia itu. Bisa dilihat Saka melebar dan Thomas Partey walaupun dia melakukan pergerakan overlap, dia bukan opsi yang tepat karena dia itu bukan pemain fullback alami. Jadi seringkali yang terlihat adalah Bukayo Saka terisolasi dengan satu wingbacknya Southampton dan Kyle Walker-Peters 2 lawan 1. Dimana kalau ada Ben White yang melakukan overlap seperti ini, Saka bisa cutting inside ke dalam karena pergerakan mengecohnya dari White. Tapi karena dia tidak bisa mendapatkan ruang tembak, akhirnya Saka mau nggak mau harus ngoper ke Jorginho yang melesatkan tembakan. Akhirnya dapat satu umpan kunci, tapi bisa kelihatan perannya berubah dari pencetak gol menjadi kreator. Nah, begitulah bagaimana Saka yang melebar sekali lagi dan Partey juga tidak begitu melakukan overlap, dia lebih inverted. Akhirnya Saka walaupun di double up, bisa kelihatan double up dari Southampton, tapi tidak ada ruang tembak. Dia harus agak sedikit muter sedikit seperti ini. Dan akhirnya yang bagusnya adalah daripada tembak, dia harus menguper ke Martinelli. Itulah bagaimana perannya berubah sekali lagi. Dan suatu pergerakan yang bagus dari Martinelli yang mengecoh penjagaan dari Yukinari Sugawara. Bisa terlihat jaraknya sangat jauh. Martinelli pergerakannya jeli karena dia mengelabui sudut pandangnya Sugawara. Akhirnya berkat umpan manisnya dari Saka, Martinelli tinggal sodok bola ke gawang. Dan di menit ke-87 yang terjadi adalah gol dari Bukayo Saka. Ada bola lambung dari lini belakang dan bisa kelihatan kegunaannya Havertz sebagai seorang striker. Dia bisa adu duel. Bola pun juga masih liar. Dan dari sini pun juga bisa kelihatan kegigihannya Havertz untuk terus bertarung mendapatkan bola. Karena dia berhasil merampas bola dan kasih bola ke Leandro Trossard yang bisa lari kosong ke depan. Dribblenya kurang bagus, sentuhannya agak berat, masih bisa direbut oleh Sugawara, tapi bisa kelihatan bagaimana Southampton itu bermain sangat riskan. Mereka mencoba untuk bermain dari belakang. Jadi Sugawara yang seharusnya bisa nge-clear bola, tapi dia malah pegang bola lebih banyak. Sentuhannya terlalu berat, dan bola pun juga disambut oleh Bukayo Saka yang melesatkan tembakan ke gawangnya Ramsdale. Akhirnya Arsenal berhasil mengamankan kedudukan menjadi 3-1. Oke guys, jadi kira-kira begitulah analisa Arsenal yang memenangkan pertandingan melawan Southampton. Dan juga bisa kelihatan bagaimana perannya Saka ini sangat berubah dengan absennya Martin Odegaard. Dan selama ini walaupun Arsenal bermain kurang fluid seperti
adanya Odegaard, tapi bisa kelihatan bagaimana Arteta itu cukup bisa beradaptasi dengan absennya Odegaard. Jadi kalau kalian enjoy dengan video kali ini, kalian bisa langsung klik like dan subscribe. Ini pastinya akan sangat membantu channel ini. Dan yang terakhir juga jangan lupa kasih komen di bawah. Menurut kalian bagaimana permainan Arsenal selama ini tanpa Odegaard? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.